Halo, selamat pagi, selamat siang, sore, malam, balik lagi di Resi Podcast. Dan seperti biasa kali ini aku datang membawa Epic. Tarat, kita tuh kayak cosplay ini gak sih? Among Us, kamu yang jadi orange, aku black. Iya, Sas. Enggak tahu, kok kosas sih? Aku imposternya. Iya, justru imposter ini Sas kan? Iya. Oke. Kali ini ngomong ngapain sih? Kita mau bicarain apa? Seperti di judul kita akan review film. Iya. Ini tuh film enggak horor sih, Thriller. film thriller ya kan, karena ini di bulan Oktober seperti biasa, month of terror, ya kan, kita akan mereview film. Sebenarnya ini film lama 2017. Kalian bisa nonton di Netflix karena mungkin ini film keduanya barusan muncul di tahun ini, jadi mungkin kayak Hype-nya muncul lagi, hype. hype-nya tuh kayak muncul lagi, dan aku memang yang orang yang telat tahu ini kan. Waktu itu kemana aja, kok nggak tahu film ini ya, mungkin Padahal adanya unyu-unyu. iya nggak tahu, tiba-tiba kayak loh ternyata ada yang terlewat. Nah, film ini tuh apa sih judulnya? The Babysitter ya kan? The Baby. The Babysitter. Yang kedua itu The Babysitter Killer Queen kalau nggak salah, yang baru tahun 2020. Kita bakal review yang pertama dulu, karena yang kedua aku nggak terlalu suka, sorry. Belum nonton di awal sampai ke tengah agak coto, jadi kita review yang pertama dulu ya, The Babysitternya. Ini film soal apa sih, Pi? Oh ya, sebelum ke sinopsis, daripada ntar mereka mau apa tuh kayaknya waktu nonton sampai akhir berekspektasi ini film thriller yang bener-bener thriller. Sebenarnya ini film thriller tapi thriller komedi ya kan, thriller komedi. Terus nggak aku saranin ini tuh film untuk 17 plus kayaknya, karena banyak kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kasar, F-word, terus Adegannya juga banyak. adegan banyak yang agak-agak aneh-aneh gitu kan. Terus kalau di sini tuh menurutku lebih ke verbal sih, kayak omongan verbal yang kasar banget, makian-makian. Ada adegan. Oh iya juga adegannya beberapa yang adegan kayak jadi ini bukan film anak-anak ya. Oke, yang anak-anak mundur dulu, cari film yang lain yang di channel aku channel ini tapi yang bagian Disney mungkin lebih cocok ya kan. Kali ini tuh kita filmnya menantang, film thriller yang menantang. Oke, lanjut sinopsisnya gimana nih, Pi? Kita buat cepat dan ringkas dan gak jelas seperti biasa. Oke, tolong ya. Seperti biasa ya. Suspecting. Terus sih. Oh ya. Sinopsisnya bercerita tentang ada anak kecil sih, anak SMP kan, Iya, gitu. SMP. Anak SMP namanya Cole. Kita panggilnya Si aja, karena ada panggilan sayang antara filmnya tentang babysitter kan, ada babysitter sama si Cole itu, si anak yang diasuh, anak yang diasuh itu. Cole itu anaknya tuh cupu banget. Iya, benar-benar rata-rata anak-anak tipe bully label. Iya, bullyable gitu kan. Terus sering dibully sama satu temennya yang suka. Sebenarnya 3 banyak sih. Iya, 3 banyak kayaknya ya, bully. Nah, tapi untung sih. Itu kan ada yang kayak terus tapi untungnya dia punya babysitter yang gaul, keren, cantik gitu kan, yang mau belain dia dan masih mau temenan sama dia gitu kan. Ya mungkin karena dibayar pertama. Iya, mungkin dibayar juga sih. Iya. Terus diam-diam sebenarnya tuh Cole juga ada cinta, rasa sayang juga nggak sih? Ya biasa lah ya, anak kecil umur segitu dikasih perhatian dikit ya kayaknya semua aja disukain. Iya, dia suka. Terus ya udah suatu hari orang tuanya Cole itu mau pergi staycation kayaknya. Iya, staycation di Hyatt Hotel. Iya, Hyatt kebetulan agak berfoya-foya gitu. Di Hyatt, terus ya tentu aja manggil mbak babysitternya namanya panggilannya B ya. Sorry ya, Vi, aku selalu bilang berkali-kali bahwa kalau aku akan distrik, maafkan Kiki di luar sana. Maafkan Kiki, tolong. Enggak. Ini pikiran standar ya, iya. mungkin dipopulerkan oleh Kiki. Casting Kiki sering pakai kayak iya, oke, terus kan jadi aku lebih fokus ke sana daripada ntar aku ketawa mulu terus. Oke, sorry. Konsentrasi. Jadi si B ya, si B babysitternya si namanya B ya, ini. namanya B. Nah, si B ini dipanggil untuk nge-sitter si Mister sitter kan, iya. nge-sitter si Cole gitu. Okay. Lah terus Cole itu kebetulan punya tetangga yang seumuran sama dia, cewek. Dia suka kan, kayaknya suka juga. Namanya siapa sih, aku lupa. Terusin. Si anak tetangganya itu bilang gini, kamu nggak pernah kan tahu kalau Melanie. Si Melanie ya, si Melanie itu ngomong, kamu nggak pernah tahu kan
babysitter tuh ngapain aja waktu kamu tidur gitu kalau malam-malam. Nah, mereka party gitu kan. Enggak mungkin ya nggak percaya coba aja gitu. Terus ternyata pas pura-pura kan si Cole-nya pura-pura kok datang orang banyak gitu. Jadi dia ngintipin. Nah, akhirnya si Cole ngintipin babysitternya sama teman-temannya. Jadi babysitternya itu bawa 5 temannya. Iya, ada Allison. Jadi ada Allison, ada Max, ada John, ada Sonya. Sama satu lagi tuh cowok yang kecamataan. Oh ya, ini Samuel. Nah, si Samuel itu. Berarti sama babysitternya jadi orang 6. Nah, ya. Mereka lagi main game yang truth or dare ya, pakai botol diputar nanti truth or dare gitu. Nah, sampai pada ya itu agak bagian adegan dewasanya ya, cium-ciuman gitu. Terus sampai pada B harus mencium si Samuel. Si cupu juga, modalnya cupu juga anaknya gitu kan. Dan ya udah. Iya, dia tiba-tiba dibunuh dan si Cole-nya si Cole-nya tuh tiba-tiba tuh kok ada pembunuh di rumah Ai gitu kan kayak gitu. Shock gitu. Terus ternyata berlanjut. Iya, berlanjut. Dan ternyata ini kayaknya bukan spoiler deh. Memang mereka tuh kayak menganut sekte pemuja setan gitu. Pemuja kerang ajaib. Pemuja setan gitu kan. Dan yang dibutuhin adalah darah tumbal dan dimix sama darah anak yang tidak berdosa. Innocent. Jadi itu akhirnya si mereka tuh mengambil darahnya si Cole gitu kan. Sebenarnya pengen ngambil darahnya Cole. Nah, Cole-nya tuh udah panik sendiri, ngiranya gue bakal dibunuh nih, gue bakal dibunuh. Padahal si C-nya sendiri, si B-nya sendiri tuh nggak setega itu ceritanya. Niat, sebenarnya cuma ngambil darahnya aja, cuma disuntik dan emang si Cole-nya ini kan takut ini kan, takut jarum kan, jadi kayak gitu, jadi kayak parno sendiri. Ya udah. Nanti kalau nggak spoiler. Jadi itu emang ini kayak ini tuh bisa aku bilang Home Alone versi hardcore. Iya kan? Ya, boleh. Home Alone, jadi ya bener-bener anak itu ada di rumah, dikelilingi, anggap aja si babysitternya dan teman-temannya itu adalah pencuri penyamunnya. Dan dia tuh membuat trap, jebakan, dan akhirnya berujung maut semua, ya kan? Dan aku bilang ini tuh thriller komedi yang cukup menghibur. Setelah dulu tuh mungkin ada Scream ya kan, zaman-zaman kita dulu tuh. Ya kan, Scream itu kebetulan bukan film. Kok Scream sih? Apa sih? Scary movie, sorry. Scary movie itu kan kayak memparodikan film-film horor pada zaman itu kan. Dan itu tuh kayak ya biasalah ya, ada agak-agak sedikit ada dewasa, terus agak adegan yang gimana, tapi itu tetap lucu ya, sama kayak ini sih. Mungkin sih kalau aku bilang, kalau ini pendapat pribadi, ini nggak mirip Scary Movie sih, lebih mirip ke pernah dengar. Ya aku bilang itu tadi, kalau aku menurutku ya, aku milih Home Alone hardcore. Kalau aku bilang malah justru lebih mirip ini loh, kamu tau yang film zombie? Oh, Sound of the Dead Itu sumpah juga ngoplak banget sih. Enggak, tapi kalau Sound of the Dead kan karena dia film Inggris ya. Jadi itu kayak tetap etikanya itu dan nggak terlalu banyak effort, terus nggak terlalu kayak gimana, tapi tetap lucu ya kan. Kalau film karena mereka nggak pakai F, pakai bloody, tolong. Bloody hell, Bloody Mary, something like that kan. Tapi kayak nggak sevulgar isi babysitter ini. Kan aku nonton tuh kayak what apa ini. Tapi tensinya kan kalau Scary Movie dia lebih ke parodi, ada film-film yang diparodi satu kan. Kalau ini kan emang full movie punya satu doang ceritanya. Bener. Tapi emang nggak jelas. Mungkin ini favoritnya siapa nih? Aku terus terang aja suka banget sama B kan, cantik banget. Selain dia pembunuh. Iya, tapi dia cantik banget kan. Mungkin kalau nggak pernah lihat B itu pernah main di film yang bukan, yang B itu main di ini loh Kak. I don't know. Yang dia nikah apa? Game apa sih? Game of Thrones. Nggak tahu, gue nggak ngerti. Yaudah next aja lah, next lah Mbak, itu aku nggak tahu. Bisa kasih gambar lah Kak. Iya, insyaallah ya, kalau aku ngedit ya gimana. Ya capek ngomong sama editor kayak begini nih ya. Buset dah. Ya kan karena ini. Scene favorit ya apa ya? Nah, kita nggak ngomongin scene favorit gitu tuh. Favorit tahu. Aku suka B. Ya oke. Kalau aku ya suka si Cole-nya ya, si adik-adik gemes lucu ini. Tapi dia itu, aku lucunya dia itu kayak selalu waktu dia ini spoiler ya, intinya kan dia selalu nggak sengaja buat membunuh orang intinya, tapi kayak menurutku kayak pertahanan diri dia karena dia dikejar
aku paling suka waktu dia tuh sama Max. Jadi ada salah satu temennya gitu. Dan dua orang ini ya, Max sama si Cole ini dua pemain ini yang aku paling suka karena mereka tuh istilahnya nyampein apa tuh maksud perannya tuh kayak total gitu, kayak cocok gitu lah, selain postur terus emang ininya tuh menurutku cocok. Jadi kayak apalagi waktu mereka satu scene gitu kayak Max-nya tuh kan kayak bener, biar kamu nggak cupu tuh harus kayak begini. Jadi menurutku tuh kayak lucu lah, pokoknya yang bikin koplak tuh ya yang bocah dua itu sih. Sama satunya lagi temennya si siapa sih? Yang sama si John yang suka, yang takut akan segala sesuatu, takut darah, takut ini, nanti aku kena AIDS kayak gitu kan. Itu juga lucu sih. Itu top 3 pemain senenganku, si Cole, Max, and John. Oke, ya itu lah. Terus apa lagi ini. Scene favorit. Scene favorit. Banyak ya Bu. Iya banyak. Scene favoritnya banyak. Mungkin yang suka tuh yang di bawah tanah itu loh. Oh, karena si Sonja itu. Iya, kena laba-laba gitu juga. Lucu banget soalnya. Oke, jadi itu ya karena aku bilang ini Home Alone versi dewasa jadinya. Versi killer. Versi pembunuhan tuh jadi kayak bagaimana si Cole-nya ini memperangkap teman-temannya si B ini agar istilahnya nggak ngejar dia. Ya udah antara dimatiin atau lu kabur gitu kan. Gitu. Yang paling suka itu. Kalau aku sih paling suka yang adegan ini, yang pas dia minta tolong sama temennya. Jadi kan sebenarnya setelah jangan, nanti kan ada polisi, tapi biasa ya polisinya nggak berguna di situ. Terus itu ada temennya si Cole yang suka ngebully, ngelemparin telur rumahnya kak. Terus ada si Max ini istilahnya, siapa tuh gitu. Itu yang biasa bully aku. Padahal kan sebenarnya si Max ini harus ngebunuh si Cole kan, temanya itu, misinya tuh itu. Tapi mereka tuh malah, ya udah, kamu harus menghadapi dia, kamu nggak boleh dibully. Terus malah ngasih petuah gitu loh, jadi kayak what? Terus habis itu pas dia minta tolong sama temennya, aku lagi dikejar sama pembunuh, di rumahku banyak mayat. Oke, aku akan ini ya, dalam hitungan ketiga kita akan kabur gitu. Tapi tuh akhirnya malah dilemparin, kayak temennya tuh kayak nggak percaya gitu, bahwa emang bener-bener dia tuh sebenarnya dikejar-kejar pembunuh gitu loh. Gitu kan, itu menurutku yang paling lucu, paling koplak lah dari sekian banyaknya itu sih. Terus ada ini nggak? Ada tokoh yang paling nggak disuka nggak? Si B. Really? I don't like her actually. Kayak apa sih dia? Iya sebenarnya kalau memang niatnya dia baik dan memang nggak mau menargetkan si Cole, lebih baik dia cari anak asuh yang lain aja buat ditumbalin, walaupun cuma ambil darah doang, ataupun dia bisa minta baik-baik lah istilahnya, boleh minta darah dong buat ini gitu kan. Pasti Cole-nya anak cupu itu pasti nggak mikir aneh-aneh, seriusan. Tapi nggak jadi film sih itu jadinya ya kan. Ya itu sih. Kalau aku sih yang paling aku suka tokohnya itu, kamu tahu tokoh bapaknya Melanie. Itu annoying banget. Waktu aku cari di sini ya, dia tuh nggak punya nama loh, namanya tuh Melanie Annoying Dad. Really, tuh kan? Melanie Annoying Dad. Jadi dia tuh nggak punya nama. Ada sih nanti waktu yang di kedua, yang keduanya dia punya nama sebenarnya. Itu annoying banget kayak apa childish. Iya, itu kan childish banget gitu. Iya, buat ukuran bapak-bapak tuh kayak dia itu kayak jiwanya memang tidak tumbuh. Iya, tidak tumbuh. Apalagi anaknya si Melanie sama mobilnya, dia lebih sayang sama mobilnya. Iya. My baby is my car. Terus anaknya hilang nggak peduliin, kalau pas mobilnya hilang dia bingung gitu kan. Itu benar di film kedua. Oh iya, maafkan gitu. Itu terus apa lagi hikmahnya ada nggak sih? Kayaknya gue nggak salah. Biasanya aku selalu bilang semua film tuh pasti ada hikmahnya. Kalau film ini sebentar gue agak mikir. Mungkin ini sih soal kepercayaan diri sih. Oh iya. Kan Cole banyak dibully karena dia nggak percaya diri, dia kayak minderan gitu. Iya benar. Mungkin harus meningkatkan percaya diri supaya kayak gini, semua orang tuh punya potensi kok, punya potensi diri tinggal. Potensinya dia. Dia cepet ini kayak refleksnya cepet kan. Kalau enggak dia udah mati. Bagus jadi bagus buat cara kebetulan. Iya itu kan istilahnya cara mempertahankan diri kan. Lu dibunuh apa lu ngebunuh gitu kan istilahnya. Itu nanti yang buat di film ini ya, jangan diterapkan kehidupan nyata, mohon maaf. Gitu. Bener, kayak gitu kan. Hikmahnya ya udah deh itu aja. Hikmahnya jangan nyewa orang sembarangan lah. Iya, istilahnya kalau itu yang penting tuh, kalau misalkan apalagi sekarang ya kita kan perlu nanny
ya kan, butuh babysitter, butuh nanny, selain pengasuh penjaga buat anak kita, ya kita harus istilahnya seleksi bener-bener, atau istilahnya paling nggak kita ada nih rekomendasi dari siapa-siapa, biar jangan-jangan nanti mbak neninya pemuja setan jadi sekte, gimana dong, ngeri juga kan gitu. Jadi itu sih lebih kayak lebih baik ya dititipin sama keluarga aja lah, tapi sama keluarga juga harus nggak menjamin juga, tapi paling nggak kan ada jaminan lain, kayak kitanya kayak ya udahlah keluarga sendiri atau mungkin siapa kayak yang orang yang bisa kita percaya gitu. Ada yang disuka dari film ini, sebentar, aku paling sukanya itu mau nambahin lagi efek filmnya aku suka. Oke. Jadi itu pop up. Jadi mungkin kalau kalian penggemar Netflix ada serial Daybreak kalau nggak salah, itu cerita tentang zombie. Itu tuh ceritanya aktornya ini suka ngomong, atau ini Enola Holmes itu kemarin filmnya tuh, jadi dia Enolanya itu ngomong sama kita penontonnya, jadi ke kamera, hai namaku Enola, jadinya tuh kayak ada interaksinya tuh ada gitu ya. Terus habis itu ada pop up-nya gitu kan, misalkan what the gitu pas kaget, terus pas opening tuh juga efek kameranya yang seakan-akan tuh dari matanya si Cole-nya, terus habis itu kayak efek-efek waktu dia bingung gitu kan, jadi kita tuh kayak bisa ngerti sudut pandangnya dia gitu loh. Apalagi pas dibully tuh ada efek slow mo, dan aku paling suka sih, dan efek kamera apalagi buat tahun 2017 itu nggak terlalu banyak film-film yang ngambil tema kayak gitu, maksudnya jadi kayak nggak bosen gitu loh, kita lihat itu kayak lucu gitu. Emang kan karena ini genrenya buat remaja ya kan, thriller komedi juga, jadi ya mungkin dibuat lebih fresh gitulah, lebih asik angle kameranya, ternyata point of view-nya itu bisa lebih bagus. Kalau aku ngerasa malah justru, kalau aku ngerasa lo ya, boleh kan? Kalau aku ngerasa justru editornya itu malah kayak orang yang baru nemu aplikasi. Ya kayak dicoba-coba. Iya, aplikasi efeknya bagus. Coba semua ya, semua dimasukin kan, mulai dari yang ngambil sudut pandang yang dari Cole, jadi kayak kita di matanya Cole gitu kan, terus balik lagi ke dunia nyata yang jadi Cole di shoot lagi, terus juga kayak pop up itu kan juga banyak muncul. Ya aku ngerasanya kayaknya orang editornya baru nemu aplikasi edit bagus ini, dipakai semua. Enggak sih, kalau aku sebenarnya ngedit video juga, kalau pas lagi lucu atau pas aku lagi seneng sama apa tuh, biasanya aku akan cenderung masukin itu semua. Kan? Iya kan, memang. Mungkin kalau beberapa tahun itu ada kayak lagi aplikasi, maksudnya settingan atau cara shoot kamera kayak gitu tuh lagi populer entah gimana, jadinya tuh dia mencoba menerapin, tapi bagus sih menurutku, smooth aja, jadi kayak nggak kelihatan, nggak kejadian aneh, nggak kayak Midsommar, sorry. Jadi kalau Midsommar tuh kan dia efek kameranya tuh berputar terus gimana tuh bikin gue pusing, tolong mohon maaf tuh. Kalau ini tuh nggak, aku kayak liatnya tuh enjoy gitu kan, walaupun nontonnya di rumah tapi paling nggak ya tetap enak lah begitu. Terus ini sudah apa tuh hikmahnya, udah nilai deh 1-5. 5 deh. Really? Ya kan minat banget loh filmnya. Jangan marah ya, sebenarnya gue mau kasih 3 tadi, tapi gue kasih 4 lah. Kasih 4 kan. Karena sebenarnya sih ada, menurutku ya, film-film thriller komedi itu nggak harus misalnya diisi dengan kata-kata kasar kayak gitulah menurutku. Kayak misalkan apa tuh film The Voice. The Voice ini tolong dong di Netflix, kok belum ada rasanya The Voice ini, aku cari-cari. Itu yang Ryan. Si Ryan yang dia itu punya halusinasi bahwa dia ngomong sama anjing dan kucingnya, dan itu thriller komedi kan. Menurutku tuh film thriller yang pink banget, yang komedi, dan walaupun tuh thrillernya thriller banget, bener-bener potong-potong gitu loh, tapi tuh tonnya emang lain, dia cerah dan pink gitu, tapi di situ tuh nggak ada kata-kata makian pun jarang, adegan yang seksual atau yang kayak gimana tuh juga hampir nggak ada, ya kan, tapi tuh bisa istilahnya filmnya tetap bagus loh, kamu tanpa perlu kayak gitu tuh. Sebenarnya sih kalau aku mau kisarannya ya, karena ini memang segmen pasarnya kan mungkin remaja ya, teenager gitu kan, remaja ya itu. Tapi aku kurang bisa menikmati. Kalau lucu sih lucunya di 4 ya, lucu kayak kisaran ininya 4. Tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin 3,5 mungkin. Kalau buat kayak main cerita sama kayak obrolannya gitu,
3,5. Tapi kalau buat efeknya sama adiknya itu gue kasih 4. Gue kasih 4. Kalau kan nggak dengar lagi adiknya. Ya kan sekarang lagi yang si babysitter yang 2020 dia 3 tahun itu dia udah mencapai puber, istilahnya tiba-tiba glow up-nya tuh kayak terlalu ini siapa pemainnya baru, ternyata enggak sama. Gue kaget tuh kayak ya Allah ini bocah yang sama anak ingusan itu gitu kan, ternyata sama gitu. Itu sih salut. Mungkin ya sayangnya sih di Netflix belum ada juga. Banyak sih film-film yang bagus ya kan, tapi belum ada. Mungkin di channel di Disney juga nggak ada, di Netflix juga belum. Mungkin bisa ya ditambahkan. Mungkin apa aku perlu mention berkali-kali kayak temanku di Twitter mention berkali-kali tolong masukkan ini gitu kan. Tapi emang dimasukin kan? Bisa jadi pertimbangan sih. Si temanku tuh suka, dia kalau nggak salah dia suka nge-mentionin waktu di Twitter gitu buat memasukkan film ini kok nggak ada. Mungkin bisa jadi bahan referensi, ini loh filmnya bagus dan memang layak buat dimasukin kayak gitu ke Netflix kayak gitu. Sama kalau film Indonesia mungkin kayak Rumah Darah. Rumah Darah tuh sayang banget tuh ya kan. Film Rumah Darah tuh aku bisa kasih 5. Tapi sayangnya nggak ada. Ya udah nanti aja kalau misalkan ada di Netflix baru kita review ya kan. Banyak film Indonesia yang bagus. Malah justru aku terkejut ada film-film Indonesia yang kurang contoh. Iya, itu malah masuk ke Netflix. Sedangkan film-film bagusnya enggak. Ada. Mungkin karena belinya mahal atau gimana? Iya, nggak paham belinya sih, mahal. Bisa jadi sih. Agreementnya belum sampai deal gitu. Iya, kalau dulu temenku tuh selalu mentionnya kalau nggak salah Harry Potter. Agak susah ya kan punya yang Warner Bros lu masukin ke situ kayaknya. Berani biro guys. Berani berapa lu gitu kan. Gitu sih. Oke, udah ada mau ditambahin buat film ini. Oke, buat kalian juga yang mau nonton, jadi ya agak harus lebih bijak ya kan. Kalau nonton ini tolong jangan sama anak-anak, ya kan. Apalagi di bawah umur. Nonton ya sama teman-teman yang seumuran aja, atau mungkin sama orang tuanya, ya silakan. Tapi orang tuanya mungkin mikir, ini kamu nonton apa, film apa sih nak? Astagfirullahaladzim. Kamu jangan solimi. Kamu jangan solimi gitu. Bisa aja sih kayak gitu. Tapi ya kita bisa ngambil hikmahnya lah. Istilahnya kalau mau cerita horor ringan dan lucu dan gak usah mikir, ya udah nonton film ini aja. Istilahnya cukup menghibur buat ngakak menurutku ya. Kalau kalian gak suka film thriller berdarah-darah sih kayaknya skip aja film ini, cari film yang lain. Kalau kalian penggemar film thriller berdarah-darah dan mungkin komedi berbaur menjadi satu, combine film ini bisa. Itu bisa ditonton. Oke, sekian. Epi mau ngomong terakhir, sepatah dua kata sebelum pergi. Patah. Iya udah. Ya udah deh ditutup aja, udah lama kayaknya. Oke, terima kasih, jangan lupa buat share, komen, like, subscribe, terus nyalakan tombol notifikasinya, terus apa lagi ya? Yang penting tuh komennya sih. Oh iya menurutku tuh kritik ini Mbak Kiki YKW 3000. Oke. Komen-komen yang membangun, terus ya mungkin masukan, mungkin nextnya bisa tolong dong review ini, mungkin ya bisa kita boleh. Kadang-kadang kalau aku sama Epic sih suka tukeran film apa yang belum ditonton, terus kamu udah nonton belum, jadi kayak referensi film kita tuh jadi agak bervariasi gitu kan. Jadi gitu. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton sampai habis, buang-buang kuota dan waktu kalian buat nonton podcast ini. Jangan lupa kalau kalian mau nonton film ini mau di mana? Di Netflix. Kalau mau lihat review film-film lainnya bisa cek nanti di playlist aku, nanti di akhir bakal ditaruh di sini dan di sini. Kalian pilih aja mau nonton film apa. Oke, makasih dan bye-bye.